selamat datang di podcast saya. Perkenalkan, nama saya Julia Rahmaulani dari kelas A2 dengan IPM 2024-16-175. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan pandangan saya mengenai kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Topik ini sangat relevan karena dinamika politik dan ekonomi tidak hanya berpengaruh pada kebijakan nasional, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat, khususnya generasi muda. Topik pertama yang akan saya bahas yaitu kondisi politik Indonesia. Saat ini situasi politik di Indonesia berada dalam fase yang cukup dinamis. Terlebih pasca pelaksanaan pemilihan umum, berbagai isu mengemuka, mulai dari netralitas aparat, penggunaan politik identitas, hingga dominasi elit dalam mengambil putusan penting. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa politik tidak lagi menjadi ruang aspirasi rakyat, tetapi lebih kepada area kekuasaan. Peran media sosial pun kian besar dalam membentuk opini publik, baik sebagai media edukasi maupun sebagai alat propaganda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjadi masyarakat yang cerdas, kritis, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Topik kedua yang akan saya bahas yaitu kondisi ekonomi Indonesia. Dari sisi ekonomi, Indonesia juga sedang menghadapi sejumlah tantangan. Dampak pandemi COVID-19 masih terasa, diperparah dengan tekanan global seperti konflik internasional dan ketidakpastian ekonomi dunia. Inflasi menjadi isu utama, terutama pada sektor pangan dan energi. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa inflasi tahun 2024 mencapai 3,5%, yang berdampak pada daya beli masyarakat. Meskipun pertumbuhan ekonomi berada di angka sekitar 5%, pemerataan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Di tengah kondisi tersebut, UMKM berperan sebagai penyelamat ekonomi nasional. Banyak pelaku usaha kecil menengah yang berinovasi melalui digitalitas dan adaptasi terhadap perubahan. Pemerintah pun mulai mendorong ekonomi digital dan ekonomi hijau. Namun tentu masih dibutuhkan konsistensi dan implementasi yang lebih kuat. Untuk topik ketiga yaitu refleksi dan harapan. Melihat kondisi politik dan ekonomi yang kompleks ini, tentu kita tidak hanya bersikap pasif. Kita sebagai generasi muda harus menjadi bagian dari perubahan. Langkah kecil seperti membangun literasi politik dan ekonomi, mendukung produk lokal, atau bahkan menjadi pelaku usaha yang jujur dan inovatif, bisa menjadi kontribusi nyata. Yang penting, kita harus tetap peduli, berusaha dengan etis, dan ikut aktif dalam membangun masa depan bangsa. Demikian pandangan saya mengenai kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Semoga podcast ini memberikan wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap situasi bangsa. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam semangat dan tetap optimis untuk Indonesia yang lebih baik. Bye-bye.